Bab 821 Area Tengah Crucible. Api hitam masih hilang. Benar saja, kesenjangan dalam standar tempur terlalu signifikan untuk dijembatani. Meski begitu, Black Flame sangat kuat. Seandainya dia berpartisipasi dalam kejuaraan-kejuaraan sebelumnya, dia pasti akan menjadi nomor 1. Banyak penonton yang kagum dengan kekuatan Ink Crystal saat melihat akhir pertandingan. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak bersimpati dengan Si Feng. Lagi pula, dengan kekuatan yang dimiliki Si Feng, dia seharusnya tidak mengalami kesulitan memenangkan kejuaraan kontinental dalam keadaan normal. Faktanya, selain Partai Pelangi Hijau yang dipimpin Si Feng, Partai Tinju Surgawi dan Partai Star Maiden juga bisa menjadi juara di musim-musim kejuaraan kontinental manapun yang lalu. Sayangnya, monster yang sangat kuat bernama Ink Crystal muncul di musim ini. Sial! Kami hampir memenangkan kejuaraan. Deathwind merasa tidak menyerah saat dia melihat Ink Crystal keluar dari ring. Tempat kedua bukanlah hasil yang buruk, kata Verdant Rainbow. Berbeda dengan Deathwind, dia merasa senang dan puas dengan penempatan terakhir mereka. Kami telah melampaui tujuan awal kami untuk masuk 4 besar untuk memasuki area pusat Crucible. Mendengar ini, Deathwind tidak lagi berani berbicara lebih jauh. Jika bukan karena taruhannya dengan Si Feng, dia akan meninggalkan kejuaraan kontinental dengan kemenangan besar. Namun, setelah kehilangan artefak surgawi, dia tidak yakin apakah dia bisa pergi dengan hasil positif. Di tengah percakapan keduanya, Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss tetap diam. Selain merasa gembira bisa meraih juara kedua kejuaraan kontinental, mereka juga merasa mendapat wawasan yang lebih luas. Dewa Fana. Itu akan menjadi tujuanku mulai sekarang. Extreme Feather memutuskan, matanya dipenuhi semangat juang saat dia melihat Ink Crystal keluar dari ring. Selain Extreme Feather, banyak pemain lain yang mulai menganggap Ink Crystal sebagai lawan terkuat mereka. Ini termasuk bahkan mereka yang gagal masuk ke acara utama. Standar lantai 6. Saya akhirnya akan mencapainya. Kalau begitu, aku akan memimpin Partai Orde 12 untuk menjadi nomor 1. Frostraven berkata sambil fokus pada Ink Crystal. Kesempatanmu akan datang, kata Azure Dragon memberi semangat. Pada saat kita kembali dan menyelesaikan tugas aliansi 7 tokoh untuk menjaga garnisun kota Shadow Ring, Panglima Besar seharusnya sudah menyelesaikan urusannya. Ketika kejuaraan kontinental berikutnya tiba, Anda mungkin sudah menjadi tandingan Ink Crystal. Kata-kata Azure Dragon langsung membuatnya diejek dan dihina oleh banyak pemain di sekitarnya. Namun, Azure Dragon tidak mempedulikan mereka. Meskipun Frostraven jauh lebih tua dari Ink Crystal, dia membawa harapan dari banyak komandan dan panglima besar Ordo 12. Ini karena Frostraven hanya melakukan kontak dengan domain dewa dalam waktu yang sangat singkat. Lebih khusus lagi, dia memulai perjalanannya di domain dewa kurang dari setahun yang lalu. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, Frostraven naik ke standar lantai 5. Bakatnya dalam bertarung belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu jelas tidak kalah dengan Ink Crystal. Yang dia kekurangan hanyalah waktu dan kesempatan. Di tengah diskusi para penonton, makhluk perkasa yang melayang di atas ring berbicara. Kejuaraan kontinental resmi berakhir. Semua pihak yang gagal lolos babak penyisihan akan diteleportasi kembali ke tempat asalnya, sedangkan pihak yang berhasil lolos ke acara utama akan tetap menerima hadiahnya. 4 partai teratas juga akan memenuhi syarat untuk memasuki area pusat Crucible. Saya berharap Anda semua mendapatkan panen yang baik. Segera setelah yang perkasa selesai berbicara, partai-partai yang gagal masuk ke 32 besar akan diteleportasi keluar dari Crucible of the Ancients, sementara 32 partai teratas akan diteleportasi ke alun-alun awal. Wadah orang dahulu. Tempat ini lagi. Ketika Gentle Snow melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa mereka telah dipindahkan kembali ke alun-alun awal. MHM. Setiap kali kejuaraan berakhir, pihak yang lolos babak penyisihan akan diteleportasi kembali ke sini, jelas Verdant Rainbow. Kemudian, anggota partai tersebut dapat dengan bebas memilih prasasti atau patung untuk ditantang. Saat Verdant Rainbow berbicara, para peserta veteran kejuaraan kontinental telah berpencar seperti burung yang terkejut dan dengan heboh menyerang prasasti dan patung setinggi 10.000 meter. Hanya peserta pertama dan anggota dari 4 partai teratas yang berdiri di tempatnya. Apa yang dilakukan mereka? Extreme Feather bertanya-tanya ketika dia melihat situasi aneh yang terjadi di sekitarnya. Mengetahui ini adalah pertama kalinya Extreme Feather mengikuti kejuaraan kontinental, Garuda dengan sabar menjelaskan, mungkin ada banyak prasasti dan patung di sini, tapi masing-masing hanya bisa membagikan warisannya 1 kali. Selama sebuah prasasti atau patung ditempati, tidak ada orang lain yang dapat mewarisi warisannya. Atas penjelasan Garuda, Gentle Snow dan peserta pemula lainnya langsung sadar. Memang ada banyak prasasti dan patung di alun-alun. Namun, hanya ada 99 warisan yang tersisa dari keberadaan peringkat Dewa Primordial, yang berarti tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk mewarisi warisan peringkat Dewa Primordial. Toh, acara utama sudah diikuti 32 pihak. Bahkan jika 4 partai teratas dikecualikan, masih ada 168 pemain yang harus memilih hadiah mereka dari alun-alun ini. Waktu kita terbatas. Ayo cepat menuju area pusat. Setelah melirik Charles Splendor dan pemain lain yang bersaing memperebutkan warisan peringkat Dewa Primordial, Si Feng dengan cepat memimpin kelompoknya ke area pusat Crucible. Si Feng telah mempelajari beberapa aturan Crucible di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu apa sebenarnya yang menunggu mereka di area tengah, dia tahu bahwa para pemain hanya bisa menghabiskan waktu terbatas di sana.
Begitu mereka melampaui batas waktunya, mereka akan dipindahkan secara paksa. Namun sebagai imbalan atas batas waktu ini, prasasti dan patung di area pusat tidak membatasi jumlah pemain yang dapat belajar darinya. Pemain yang memasuki area pusat juga dapat berulang kali menantang warisan pilihannya hingga berhasil mempelajarinya atau kehabisan waktu. Mereka tidak dapat membuat perubahan apapun setelah menentukan pilihan. 2 jam kemudian, Si Feng dan yang lainnya tiba di area pusat Crucible of the Ancients. Prasasti dan patung di area tengah sangat berbeda dengan yang ada di alun-alun awal. Bahkan yang terpendek di sini tingginya mencapai 20.000 meter. Prasasti dan patung berukuran hingga 60.000 meter juga dapat dilihat secara sporadis, masing-masing memancarkan kekuatan surgawi yang lebih kuat daripada dewa kuno. Rata-rata pemain tier 6 akan merasa ketakutan di hadapan kekuatan surgawi tersebut. Ketika Si Feng dan yang lainnya memasuki area tengah, suara makhluk perkasa lainnya memasuki telinga mereka. Namun, tidak seperti sosok perkasa yang memimpin kejuaraan, sosok yang sekarang tidak terdengar seperti orang tua. Sebaliknya, makhluk perkasa saat ini terdengar seperti gadis muda dan ramah. Selamat sudah sampai di area pusat, anak-anak kecil. Anda masih memiliki 2 hari 6 jam tersisa. Anda dapat menggunakan waktu ini untuk menantang salah satu warisan di sini 1 kali. Jika gagal, Anda akan diteleportasi menjauh dari Crucible. Selain itu, karena kalian semua telah masuk 4 besar kali ini, setiap orang akan menerima tiket masuk untuk musim berikutnya. Kata-kata makhluk perkasa itu langsung membuat Garuda dan orang-orang yang pernah memasuki area pusat di masa lalu tercengang. Tantang salah satu warisan 1 kali? Si Feng dan Verdant Rainbow, yang telah menerima informasi sebelumnya tentang area pusat, juga terkejut. Si Feng, khususnya, tidak bisa tidak meragukan pendengarannya. Bagaimanapun, situasi ini benar-benar berbeda dari apa yang dia pelajari di kehidupan sebelumnya. Bab 822 3 Warisan Besar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa peraturannya berbeda dari sebelumnya? Ketika Phoenix Flame mendengar penjelasan makhluk perkasa itu, ekspresinya berubah jelek. Selain Phoenix Flame, Elise juga memasang ekspresi jelek, jelas tidak puas dengan peraturan baru di area pusat. Namun, sebelum ada yang bisa melampiaskan ketidakpuasannya, makhluk perkasa itu terus menjelaskan peraturannya. Anda akan dibatasi dalam senjata dan peralatan apa yang dapat Anda gunakan untuk menantang warisan yang Anda inginkan. Anggota partai juara dapat menggunakan hingga 1 artefak surgawi, partai kedua tidak boleh menggunakan artefak surgawi apapun, dan runner-up kedua dan ketiga hanya boleh membawa hingga 3 artefak surgawi terfragmentasi. Itu semuanya. Saya berharap Anda mendapatkan panen yang bermanfaat. Ketika sang perkasa selesai berbicara, Garuda dan yang lainnya hanya bisa tercengang. Mengapa kesulitan kali ini jauh lebih besar? Garuda menjadi bingung ketika dia merasakan artefak surgawi miliknya ditekan. Tuan Garuda, apakah tantangan warisan sulit? Tanya bulu ekstrim. Jika Anda menantang warisan yang lebih mudah di sini, kemungkinan besar Anda akan berhasil pada percobaan pertama. Namun sayang sekali jika mencoba mewarisi warisan dari prasasti dan patung setinggi 60.000 meter itu, jelas Garuda terus terang. Terakhir kali saya datang ke sini, saya menantang patung setinggi 60.000 meter tanpa artefak surgawi, dan saya harus melakukan lebih dari selusin percobaan ulang sebelum saya berhasil mendapatkan evaluasi peringkat S. Sekarang setiap orang hanya memiliki 1 upaya. Extreme Feather, Phoenix Flame, dan banyak lainnya terdiam mendengar perkataan Garuda. Semua orang sudah melihat betapa kuatnya Garuda. Jika mereka mengecualikan 5 Dewa Fana setengah langkah dari partai Kristal Tinta, dia akan menjadi pesaing kuat untuk ahli terkuat ketiga di kejuaraan kontinental saat ini. Meski Garuda tidak sekuat saat ini di kejuaraan kontinental terakhir, namun tetap tidak mudah baginya untuk mendapatkan evaluasi yang baik pada percobaan pertamanya. Tentu saja, akan lebih sulit lagi bagi mereka yang bukan Dewa Fana setengah langkah. Ketika Garuda selesai berbicara, Snow lembut tiba-tiba menunjuk ke arah kabut yang tersebar di kejauhan dan berseru kepada Si Feng, pemimpin persekutuan, lihat. Prasasti dan patung di sana sangat tinggi. Seruan lembut Snow segera menarik perhatian semua orang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kemana dia menunjuk. Saat kabut di area tengah menyebar, semakin banyak prasasti dan patung yang terlihat. Dibandingkan dengan yang terlihat sejak awal, prasasti dan patung baru ini jauh lebih tinggi. Bahkan secara sekilas, tingginya setidaknya 100.000 meter. Bagaimana ini mungkin? Garuda sangat terkejut dengan perkembangan ini. Sebelumnya, prasasti dan patung tertinggi yang dikenal di area pusat Crucible hanya setinggi 60.000 meter. Meski begitu, keberadaan yang mereka wakili sudah jauh lebih unggul dibandingkan prasasti dan patung setinggi 10.000 meter di alun-alun awal. Garuda bahkan tidak dapat membayangkan keberadaan mengerikan seperti apa yang diwakili oleh prasasti dan patung setinggi 100.000 meter itu. Selain Garuda, bahkan Si Feng, yang telah mengetahui bahwa perubahan akan terjadi pada Crucible of the Ancients setelah pembaruan sistem besar-besaran, tidak bisa berkata-kata. Ke arah yang ditunjuk oleh Gentle Snow, Si Feng dapat melihat bahwa prasasti dan patung setinggi 100.000 meter itu masih belum menjadi yang tertinggi. Lebih jauh dari mereka, samar-samar dia bisa melihat 3 prasasti menjulang tinggi yang menutupi langit, dan dia memperkirakan tingginya setidaknya 300.000 meter. Meskipun dia tidak berada di dekat mereka, kekuatan surgawi yang mereka pancarkan sudah terasa sekuat dewa kuno. Dia bahkan tidak berani membayangkan betapa kuatnya kekuatan surgawi mereka setelah dia mendekat.
Benar saja, tiga warisan besar Crucible telah muncul, seru pemuda botak dari Ink Crystal Party ketika dia melihat tiga prasasti yang menjulang tinggi di kejauhan. Pemimpin, ayo cepat ke sana. Ayo pergi. Ink Crystal mengangguk dan berlari menuju prasasti itu tanpa ragu-ragu. Ketika Garuda, Elise, dan yang lainnya melihat ini, mereka bertukar pandang, tidak tahu bagaimana harus melanjutkan situasi ini. Tak perlu dikatakan lagi bahwa ketiga prasasti setinggi 300.000 meter itu menyimpan warisan di luar imajinasi terliar mereka. Lagi pula, bahkan prasasti dan patung setinggi 10.000 meter di alun-alun awal sudah menyimpan warisan yang ditinggalkan oleh keberadaan peringkat dewa primordial. Namun, tidak ada seorang pun di sini yang bodoh. Mereka hanya melakukan satu upaya tantangan. Jika mereka mencoba menantang prasasti setinggi 300.000 meter itu, mereka tidak akan mengambil risiko mendapat penilaian buruk. Ada kemungkinan besar mereka bahkan tidak mendapatkan evaluasi kelulusan. Jika itu terjadi, semua usaha mereka untuk sampai ke sini akan sia-sia. Pemimpin Persekutuan Api Hitam, apa yang harus kita lakukan? Pelangi Hijau bertanya. Dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini, jadi dia memutuskan untuk meminta pendapat Si Feng. Bagaimanapun, Si Feng adalah satu-satunya alasan dia dan Deathwind bisa memasuki area pusat. Tanpa Si Feng, mereka bahkan tidak bisa masuk 16 besar, apalagi 4 besar. Meskipun para pemain harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk mengamankan warisan di sini, memiliki wawasan dan pengetahuan Si Feng yang unggul pasti akan membantu. Ayo pergi dan memeriksanya, jawab Si Feng tanpa ragu-ragu. Warisan lain di sini mungkin bagus, tetapi jika kita ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan, ketiga prasasti itu mungkin satu-satunya yang dapat membantu kita. Tentu saja, jika Anda ingin mendapatkan peningkatan segera, menggunakan warisan lain bukanlah ide yang buruk. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun tiga absolut telah menyebutkan bahwa Crucible of the Ancients menyimpan petunjuk tentang jalan melampaui tingkat 6, mereka tidak pernah mengungkapkan detail apapun. Namun, dia berani bertaruh bahwa yang mereka maksud adalah tiga prasasti setinggi 300.000 meter di area tengah. Adapun warisan lain di sini, jika mereka tidak dapat membantunya melampaui batas tingkat 6, tidak masalah berapa banyak warisan yang dia peroleh. Ambil contoh perbedaan antara pakar lantai 5 dan 6. Yang pertama hanya dianggap sebagai ahli puncak, sedangkan yang kedua dianggap sebagai dewa fana. Antara manusia dan dewa, tidak ada perbandingan. Mendengar kata-kata Si Feng, Verdant Rainbow, Garuda, dan Elise segera memutuskan untuk mengejar pesta kristal tinta. Pemimpin persekutuan, bisakah kita mendapatkan evaluasi kelulusan? Snow lembut berbisik kepada Si Feng, sedikit kekhawatiran di matanya. Anggota partai kristal tinta tidak hanya bisa menantang tiga warisan besar wadah dengan satu artefak surgawi, namun masing-masing dari mereka juga merupakan dewa fana setengah langkah atau lebih tinggi. Sebaliknya, dari tiga partai lainnya, hanya Garuda yang mampu bersaing dalam standar tempur. Gentle Snow akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak khawatir menantang prasasti setinggi 300.000 meter dalam keadaan seperti itu. Jangan khawatir. Kami memiliki keuntungan lebih besar daripada pihak Ink Crystal, kata Si Feng sambil tertawa. Meskipun kami mungkin tidak memiliki artefak surgawi, kami memiliki perangkat pemburu dewa. Jika area pusat tidak memberlakukan batasan apapun terhadap senjata dan peralatan yang dapat digunakan pemain, Si Feng tidak akan berani membiarkan Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss menantang tiga warisan besar. Namun, karena adanya pembatasan tersebut, tantangan di wilayah pusat kemungkinan besar dirancang berdasarkan pembatasan tersebut. Dalam situasi di mana level rata-rata kejuaraan kontinental saat ini ditetapkan pada level 190, perangkat pemburu dewa akan memberi mereka keuntungan yang signifikan. Lagi pula, set pemburu dewa yang baru dan lebih baik memberikan atribut dasar yang menyaingi set lengkap peralatan legendaris level 220. Bahkan jika Gentle Snow dan yang lainnya saat ini tidak bisa menandingi dewa fana setengah langkah yang dilengkapi dengan artefak surgawi, mereka seharusnya tidak ketinggalan terlalu jauh. Sementara itu, melihat perilaku anggota partai Ink Crystal, terlihat jelas bahwa mereka percaya diri dalam melewati tiga warisan besar. Mereka bahkan mungkin percaya diri dalam mendapatkan evaluasi yang baik. Dalam hal ini, Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss seharusnya tidak mengalami banyak kesulitan untuk mendapatkan evaluasi kelulusan. Bab 823 Evaluasi Stele. Ketika Si Feng dan yang lainnya tiba di depan tiga prasasti yang menjulang tinggi, tubuh dan jiwa mereka gemetar. Rasanya seperti mereka berdiri di hadapan tiga dewa primordial yang hidup, bukan prasasti, dan mereka harus menguatkan diri hanya untuk melihat prasasti tersebut. Sungguh penindasan mental yang kuat. Ini seharusnya sudah berada pada level dewa primordial yang bonafit. Si Feng tercengang saat dia melihat ketiga prasasti itu. Meskipun ingatannya tentang kehidupan masa lalunya tidak lengkap, dia samar-samar memahami bahwa ketiga prasasti itu sudah bisa menandingi dewa primordial pada umumnya. Jika prasasti ini memiliki kehidupan, mereka dapat menekan dewa kuno hanya dengan satu pikiran. Ini termasuk dewa kuno yang telah mencapai level 240 ke atas. Prasasti ini sudah tidak ada lagi yang bisa ditolak oleh orang-orang di tingkat 6. Ketiga prasasti tersebut memiliki persembahan yang bervariasi. Mulai dari kiri Si Feng, kata-kata, hukum surgawi, diukir pada prasasti pertama, kata-kata, konsentrasi surgawi, diukir pada prasasti kedua, dan kata-kata, teknik surgawi, diukir pada prasasti ketiga. Terbukti, ketiga prasasti tersebut berhubungan dengan tiga warisan dasar domain dewa. Tiga warisan dasar adalah sama untuk semua ras.
Baik itu ras manusia atau ras suci, para pemain dari kedua ras perlu mempelajari hukum dunia. Sedangkan untuk teknik pertarungan dan teknik mana ras manusia, seni suci ras suci, dan teknik manipulasi implementasi ras kristalian semuanya dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Konsep konsentrasi juga seragam di semua ras. Jika pemain ingin maju ke tingkat 6, konsentrasi mereka harus mencapai standar tingkat 6. Selain itu, jika konsentrasi pemain meningkat, kekuatan mereka secara keseluruhan juga meningkat. Apakah kita hanya diperbolehkan memilih satu dari 3 prasasti ini? Ekstremi Feather menjadi ragu-ragu saat dia memeriksa ketiga prasasti itu. Masing-masing dari 3 warisan dasar milik Goddess Domain adalah yang paling penting. Pemain dapat mencapai transformasi kualitatif jika mereka meningkat dalam ketiga kategori tersebut. Tapi sekarang, peraturan wilayah pusat membatasi mereka hanya pada satu warisan. Jika mereka ingin mewarisi semua warisan dari ketiga prasasti tersebut, mereka harus berpartisipasi dan masuk 4 besar dari 2 kejuaraan kontinental lagi. Si Feng juga menjadi ragu-ragu saat dia melihat prasasti di depannya. Ketika berbicara tentang hukum dunia, dia telah mempelajari 3 hukum tingkat lanjut. Jika dia bisa menggabungkannya menjadi satu, dia bisa mengeluarkan proyeksi hukum peringkat dewi tanpa bantuan dari luar. Konsentrasi juga sangat penting baginya. Konsentrasinya telah mencapai standar tier 6 peak. Jika dia bisa meningkatkan konsentrasi dasarnya ke standar batas tier 6 dan menerapkan teknik kondensasi mental, dia berpotensi membuka segel ketiga insinerator bayangan. Sedangkan untuk teknik, dia juga kurang di departemen ini. Saat ini, selain bulan gelap, tidak ada hal lain dalam repertoarnya yang bisa dia gunakan untuk melawan ahli lantai 6. Orbit pedang peringkat emas maupun langkah ketiga ruang mengalir tidak cukup kuat untuk melakukan pekerjaan itu. Jika dia bisa meningkatkan penguasaannya atas kedua teknik tersebut, dia tidak akan dibatasi hanya menggunakan TN untuk mengancam ahli lantai 6. Sementara Si Feng dan yang lainnya ragu-ragu, Ink Crystal dan anggota partainya bergerak dengan tujuan. Seolah sudah direncanakan sebelumnya, keenamnya bergerak menuju 2 dari 3 prasasti. Ink Crystal sendiri memilih prasasti konsentrasi surgawi, sementara 5 anggota partainya memilih prasasti hukum surgawi. Tak satu pun dari mereka memilih teknik. Pilihan partai kristal tinta membingungkan Verdant Rainbow. Dari 3 warisan dasar, warisan teknik dapat memberikan peningkatan yang paling nyata kepada para pemain. Ambil teknik pertarungan emas, misalnya. Jika ahli di lantai 4 mempelajarinya, mereka bisa langsung melawan ahli di lantai 5. Jika ahli di lantai 4 mempelajari serangkaian teknik tempur emas, mengalahkan ahli di lantai 5 pun bukanlah hal yang mustahil. Sedangkan untuk teknik tempur emas tingkat lanjut, mereka bahkan bisa membuat para ahli alam yang tidak berpikir pusing di tangan kanan. Jika Si Feng tidak mempelajari teknik mana bulan gelap peringkat dewi, dia tidak akan bisa melawan kristal tinta. Pertarungan mereka akan berakhir segera setelah dimulai. Mereka mungkin tidak kekurangan warisan seperti itu, kata Si Feng setelah memikirkan masalah tersebut. Ketika Verdant Rainbow melihat sosok Ink Crystal yang memudar, dia tidak bisa tidak setuju dengan Si Feng. Biasanya, teknik tingkat emas tingkat lanjut sudah dianggap sebagai harta yang sangat langka oleh berbagai kekuatan kerajaan, apalagi warisan yang dimiliki oleh prasasti teknik surgawi setinggi 300.000 meter. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, warisan teknik surgawi setidaknya harus menjadi teknik peringkat emas puncak. Namun, tak seorang pun dari partai kristal tinta memilih prasasti teknik surgawi. Meskipun keputusan ini awalnya membingungkan Verdant Rainbow, dia dengan cepat memahami alasan di balik keputusan ini ketika dia mengingat 2 teknik manipulasi implementasi emas puncak yang digunakan oleh kristal tinta. Partai kristal tinta tidak kekurangan teknik peringkat emas puncak. Karena Ink Crystal tidak kekurangan teknik dan kemajuannya dalam hukum dunia telah mencapai titik di mana dia bisa mengeluarkan proyeksi hukum peringkat dewa primordial, pilihan optimal di sini tentu saja adalah meningkatkan konsentrasinya. Sementara itu, setelah menyadari maksud di balik pilihan partai kristal tinta, semua orang dengan cepat memahami apa yang harus menjadi dasar keputusan mereka. Mereka dapat lebih meningkatkan kekuatan mereka atau mengimbangi kelemahan mereka. Sementara semua orang mempertimbangkan warisan mana yang harus mereka pilih, prasasti hukum surgawi tiba-tiba menyala. Kemudian, kelima anggota partai Ink Crystal muncul di depan prasasti itu dan roboh satu demi satu, tampak sangat lemah. Apa yang terjadi pada mereka? Semua orang tercengang ketika mereka melihat anggota partai Ink Crystal menghabiskan waktu kurang dari 20 menit untuk menantang prasasti hukum surgawi. Garuda dan mereka yang berpengalaman menghadapi tantangan di area tengah sangat terkejut. Biasanya, saat menantang prasasti dan patung setinggi 60.000 meter, pemain membutuhkan setidaknya 1 atau 2 jam untuk mendapatkan evaluasi peringkat A. Namun, 5 Dewa Fana setengah langkah ini telah menyelesaikan tantangan mereka hanya dalam 16 menit. Mungkinkah tantangannya sangat sederhana? Itukah sebabnya mereka menyelesaikannya begitu cepat? Phoenix Flame bertanya-tanya ketika dia mulai berjalan menuju kelima pemain itu, berniat bertanya kepada mereka tentang tantangan yang mereka hadapi. Namun, sebelum Phoenix Flame dapat mendekati kelima pemain tersebut, prasasti hukum surgawi mengungkapkan 2 evaluasi. Di saat yang sama, 3 dari 5 pemain berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang, hanya menyisakan pemuda botak dan seorang gadis dengan kuncir kuda. Sungai Gurun, ras kristal, usia 17, evaluasi C. Flaming Lotus, ras kristal, usia 16, evaluasi C. Keheningan menyelimuti area tersebut setelah perkembangan ini ketika semua orang menatap prasasti hukum surgawi dengan tidak percaya.
5 Dewa Fana setengah langkah, masing-masing dilengkapi dengan artefak surgawi, telah menantang prasasti hukum surgawi dengan percaya diri. Namun, tantangan mereka berakhir dalam waktu kurang dari 20 menit, dengan 3 orang gagal dalam tantangannya dan 2 lainnya hanya menerima evaluasi kelulusan. Setelah melihat ini, tidak ada yang bisa membayangkan betapa sulitnya tantangan prasasti tersebut. Tepat ketika semua orang secara bertahap kembali sadar, prasasti konsentrasi surgawi tiba-tiba menyala, dan seseorang terbang keluar. Orang ini tidak lain adalah kristal tinta Dewa Fana. Namun, kristal tinta saat ini penuh dengan luka, dan dia jelas terluka parah. Ketika dia mendarat di tanah, dia bahkan tersandung dan hampir jatuh. Lebih penting lagi, belum lebih dari 10 menit sejak Desert River dan Flaming Lotus menyelesaikan tantangan mereka. Bab 824 pilihan. Kenapa dia sudah keluar? Semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka ketika mereka melihat kristal tinta muncul dari prasasti konsentrasi surgawi. Desert River dan Flaming Lotus bisa kembali dengan cepat. Namun, tidak ada yang menyangka Ink Crystal akan kembali secepat ini. Mereka telah melihat sendiri betapa kuatnya Ink Crystal. Dia adalah pakar nomor 1 yang tak terbantahkan di kejuaraan kontinental musim ini. Tak seorang pun akan menganggapnya aneh bahkan jika dia menghabiskan setengah hari di dalam prasasti konsentrasi surgawi. Namun, dia menyelesaikan tantangannya kurang dari 40 menit setelah dia memulainya. Seberapa sulitkah tantangan baginya untuk dikalahkan begitu cepat? Namun, berbeda dengan yang lain, Garuda tetap tidak putus asa. Dengan cepat, dia menoleh ke prasasti konsentrasi surgawi untuk memeriksa evaluasi Ink Crystal. Sebagai seseorang yang pernah mengalami tantangan di area tengah di masa lalu, Garuda tahu bahwa meskipun waktu yang dihabiskan dalam sebuah tantangan dapat digunakan untuk memperkirakan evaluasi pemain, hal itu tidak selalu akurat. Selanjutnya, evaluasi Ink Crystal muncul pada prasasti konsentrasi surgawi dengan cepat. Kristal tinta, ras kristal, usia 16, evaluasi A. Tentu saja. Raut wajah Garuda semakin cerah saat melihat evaluasi ini. Itu membuatku takut. Syukurlah dia mendapat nilai A. Semua orang juga merasa lega saat melihat evaluasi yang ditunjukkan pada prasasti konsentrasi surgawi. Hal ini terutama terjadi pada Extreme Veather, Deathwind, dan mereka yang mengunjungi area pusat Crucible untuk pertama kalinya. Jika bahkan Dewa Fana seperti Ink Crystal hanya mencetak evaluasi peringkat C atau B, pemain yang bahkan bukan Dewa Fana setengah langkah seperti mereka tidak akan memiliki harapan untuk melewati tantangan 3 warisan besar. Namun, karena Ink Crystal mendapat evaluasi peringkat A, pemain di bawah Dewa Mortal setengah langkah masih memiliki peluang untuk mendapatkan evaluasi peringkat C. Selama mereka bisa mendapatkan evaluasi cerang, mereka setidaknya bisa menerima beberapa hadiah daripada pergi dengan tangan kosong. Sungguh sekelompok orang yang bodoh. Desert River, pemuda botak dari partai Kristal Tinta, mencibir ketika dia melihat anggota partai lain menghela nafas lega. Apakah mereka berpikir bahwa apapun yang kita bisa capai, mereka juga bisa? Apakah mereka mengira istilah Dewa Fana setengah langkah ada tanpa alasan? Flaming Lotus, gadis dengan kuncir kuda, mengangguk, secara mengejutkan menyetujui kata-kata Desert River. Abaikan saja dan fokuslah pada pemulihan, kata Ink Crystal sambil meminum ramuan pemulihan konsentrasi dan duduk. Setelah mereka selesai dengan tantangannya dan kami menerima hadiahnya, kami akan segera pergi. Masih banyak hal yang harus kita lakukan nanti. Mendengar hal ini, Desert River dan Flaming Lotus berhenti memperhatikan pihak lain dan fokus pada pemulihan mereka sambil menunggu pihak lain menyelesaikan tantangannya. Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan? Snow lembut bertanya pada Si Feng dengan cemas. Haruskah kita bertiga memilih 3 prasasti ini? Pemimpin persekutuan, menurutku ketiga prasasti ini agak terlalu sulit bagi kita bertiga. Saya pikir akan lebih baik jika kita memilih prasasti lainnya, kata Fervent Samsara. Saya setuju. Jika tidak, kita bisa menyia-nyiakan kesempatan berharga ini, tambah Heavy Abyss. Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss sangat menyadari keadaan mereka masing-masing. Mereka bahkan tidak bisa menandingi ahli seperti Phoenix Flame dalam standar pertarungan, apalagi Dewa Mortal setengah langkah seperti Desert River. Jika Dewa Fana setengah langkah hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan evaluasi kelulusan, sangat kecil kemungkinannya mereka bisa melewati tantangan 3 warisan besar. Tidak, kamu tetap harus mencari prasasti ini, kata Si Feng sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, sambil melihat kelompok Ink Crystal, dia melanjutkan, kamu hanya perlu menghindari prasasti hukum surgawi. Bergantung pada keahlian mana yang paling Anda kuasai, pilih antara teknik surgawi dan prasasti konsentrasi surgawi. Si Feng yakin bahwa tidak masalah seberapa bagus skor mereka di prasasti dan patung lain di area tengah. Bahkan memperoleh evaluasi peringkat S untuk prasasti dan patung lainnya mungkin tidak akan memberikan manfaat sebesar memperoleh evaluasi peringkat C untuk 3 prasasti tertinggi. Dalam kehidupan sebelumnya, 3 Absolut dengan jelas menyatakan bahwa Crucible of the Ancients memiliki metode yang melampaui tier 6. Jika ada warisan di Crucible saat ini yang memiliki metode seperti itu, dia merasa itu pasti 3 prasasti di depannya. Belum lagi, Ink Crystal Party sepertinya tahu banyak tentang Crucible of the Ancients. Desert River dan Flaming Lotus bisa dengan mudah mendapatkan evaluasi peringkat S jika mereka menantang prasasti atau patung lainnya. Namun, mereka bersikeras pada prasasti hukum surgawi. Selain itu, mereka tidak merasa kecewa bahkan setelah memperoleh evaluasi peringkat C. Hal ini menunjukkan bahwa memperoleh evaluasi peringkat C saja sudah merupakan hasil yang bermanfaat. Oleh karena itu, akan sangat disayangkan jika Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss tidak mencobanya.
Pilihan partai kristal tinta juga memberikan gambaran umum tentang tantangan ketiga prasasti tersebut. Jika pemain hanya berusaha mendapatkan hasil yang baik, mereka harus menantang bidang yang paling mereka kuasai, bukan kelemahan mereka. Ketika 5 anggota partai Ink Crystal memilih prasasti hukum surgawi, mereka melakukannya untuk mengimbangi kelemahan mereka. Di sisi lain, Ink Crystal sangat kuat dalam konsentrasi. Fakta bahwa dia bisa menyelesaikan Manifold Executions membuktikan hal ini. Oleh karena itu, dia mendapat evaluasi peringkat A, sedangkan Desert River dan Flaming Lotus hanya mendapat evaluasi peringkat C. Sementara itu, Garuda dan Elise rupanya mencapai kesimpulan yang sama ketika anggota partainya menantang ketiga prasasti tersebut berdasarkan kekuatan mereka. Kemudian, keduanya menantang prasasti konsentrasi surgawi seperti kristal tinta. Ayo masuk juga. Ketika Si Feng melihat Garuda dan yang lainnya selesai memilih, dia berjalan dan memasuki prasasti hukum surgawi. Prestasinya dalam hukum dunia tidak dapat disangkal lebih baik daripada prestasinya dalam konsentrasi dan teknik, sehingga prasasti hukum surgawi adalah pilihan terbaiknya. Sementara itu, Gentle Snow, Fair dan Rainbow, dan Deadwind memilih untuk menantang prasasti Divine Technique, sedangkan Fervent Samsara dan Heavy Abyss memilih prasasti Divine Concentration. Setidaknya mereka cukup pintar untuk terjun ke bidang keahliannya setelah menyaksikan kita menderita, kata Desert River sambil mendecakkan lidah saat melihat keputusan ketiga pihak. Tiba-tiba, Ink Crystal membuka matanya dan melihat ketiga prasasti di depannya. Kemudian, dengan ekspresi berat, dia berkata, bahkan jika mereka memilih kekuatan mereka, itu tidak ada gunanya. Selain Garuda dan Elise, yang terbaik yang bisa diraih lainnya adalah peringkat C. Desert River dan Flaming Lotus terkekeh saat mendengar kata-kata Ink Crystal. Mereka bisa membayangkan ekspresi terkejut yang akan dirasakan oleh ketiga anggota partai begitu mereka berada di dalam tiga prasasti tersebut. Di dalam hati, orang-orang ini akan mengetahui betapa lemahnya mereka. Mereka juga akan belajar bahwa bahkan orang-orang terpilih yang tiada taranya dari seluruh ras tidak lebih dari seekor semut. Bab 825 Para Jenius dari Segudang Dunia. Saat memasuki prasasti hukum surgawi, Si Feng mendapati dirinya berada di lautan bintang yang tak berujung. Di tengah lautan berbintang ini terdapat menara 3 lantai dengan proporsi yang luar biasa, dan kehadirannya di sini mirip dengan Tuan ketika dunia yang tak terhitung jumlahnya mengorbitnya. Ketika Si Feng melihat dunia ini, dia bisa melihat banyak pemain yang tinggal di dalamnya. Dunia ini tidak hanya menampung pemain manusia, kristalian, dan ras suci, tetapi ada juga pemain yang rasnya belum pernah dilihat Si Feng sebelumnya. Menakjubkan. Saat memeriksa dunia ini, Si Feng tercengang. Pasalnya, samar-samar ia melihat banyak pemain asing yang kekuatannya setara dengan Garuda. Beberapa bahkan terasa sekuat Ink Crystal. Yang paling mengejutkan Si Feng adalah bahwa dunia ini menampung para pemain yang bahkan lebih menakutkan daripada Ink Crystal. Sementara itu, setelah Si Feng terbang ke lantai pertama menara, suara mekanis yang sedingin es terdengar di telinganya. Sistem, Anda diharuskan bertahan hidup melawan seorang jenius dari berbagai dunia. Anda dapat memilih lawan dari salah satu dari 3 tingkatan. Lawan Anda akan dilengkapi dengan senjata dan peralatan legendaris. Bertahan selama 30 detik, dan Anda dapat melanjutkan ke lantai berikutnya. Kualitas warisan yang akan Anda terima di lantai berikutnya akan bergantung pada nilai lawan Anda. Selanjutnya, Si Feng muncul di atas ring dengan radius 1000 yard, dan layar tembus pandang muncul di hadapannya. Layar menunjukkan 3 tingkatan berdasarkan standar menara dunia. Kelas pertama berhubungan dengan standar lantai 6 semu, kelas kedua berhubungan dengan standar lantai 6, dan kelas ketiga berhubungan dengan standar ranker lantai 6. Dengan asumsi dia bisa naik ke lantai 2, dia akan menerima warisan hukum kepemilikan lengkap dengan kualitas berbeda, tergantung pada tingkat mana dia memilih lawannya. Tingkat pertama akan memberinya warisan Dewa Purba Semu, tingkat kedua akan memberinya warisan Dewa Purba, dan tingkat ketiga akan memberinya warisan dari makhluk perkasa, bahkan di antara Dewa Purba. Tak heran jika 3 anggota Ink Crystal Party didiskualifikasi. Si Feng sadar saat dia melihat ke layar. Dia juga terkejut. Warisan kepemilikan adalah salah satu jenis warisan terbaik di wilayah kekuasaan dewa. Tidak seperti panduan warisan, yang hanya secara sepihak mengizinkan pemain untuk merasakan penggunaan suatu teknik atau hukum dunia, warisan kepemilikan memungkinkan pemain untuk memiliki tubuh pencipta warisan. Hal ini, pada gilirannya, memungkinkan pemain untuk mendapatkan dan merasakan persepsi dan bahkan pemikiran pencipta saat mereka menggunakan warisan mereka. Sementara itu, warisan kepemilikan lengkap bahkan lebih menakjubkan lagi. Ini karena mereka mengizinkan pemain melalui proses terobosan penciptanya. Pemain dapat merasakan secara langsung lahirnya sebuah warisan. Ini akan sangat membantu mereka menghindari jalan memutar ketika mempelajari warisan. Sebagian besar pemain yang bisa mencapai menara perkasa ini sepertinya tidak akan puas dengan warisan kepemilikan lengkap Dewa Purba Semu. Mereka pasti akan menjadikan pakar kelas 3 sebagai pilihan pertama mereka, karena hal ini dapat membantu mereka menembus batasan tingkat 6 di masa depan. Namun, peringkat lantai 6 bukanlah ahli lantai 6 biasa. Berdasarkan pengalaman hidup Si Feng di masa lalu, para ahli standar ini kemungkinan besar berada di tahap akhir lantai 6. Mereka bukanlah lawan yang bisa ditandingi oleh ahli tingkat awal di lantai 6 seperti Ink Crystal, apalagi Dewa Mortal setengah langkah seperti anggota party Ink Crystal. Bahkan jika ranker lantai 6 yang dipilih hanya dilengkapi dengan senjata dan peralatan legendaris, Dewa Fana setengah langkah yang dilengkapi dengan artefak surgawi akan kesulitan bertahan melawan pihak lain untuk waktu yang lama.
Sementara Si Feng merenungkan kelas mana yang harus dia pilih, suara mekanis dari sebelumnya mulai mendesaknya. Kamu masih punya 10 detik untuk memutuskan. Kamu akan diteleportasi jika kamu tidak membuat pilihan. Selanjutnya, penghitung waktu mundur muncul di layar. 10, 9, 8. Persetan dengan itu. Sambil mengertakkan giginya, Si Feng memilih untuk menantang lawan dari kelas 3. Meskipun pilihan yang lebih aman di sini adalah kelas 2, dia tidak bisa menyerah pada warisan keberadaan yang dianggap perkasa bahkan di antara dewa primordial. Belum lagi, dia dilengkapi dengan God Chaser Set. Dengan itu, atribut dasarnya dapat menyaingi pemain level 190 yang dilengkapi dengan 3 artefak surgawi. Dia memiliki keuntungan yang jauh lebih besar daripada Desert River dan Flaming Lotus. Jika mereka bisa bertahan selama 30 detik, tidak ada alasan dia tidak bisa. Begitu Si Feng menentukan pilihannya, seorang pemuda mirip kurcaci yang tingginya bahkan tidak sampai 1 meter muncul di hadapannya. Pemuda Glome dilengkapi dengan senjata dan peralatan legendaris, dan dia juga berada di level 190. Namun, pemuda Gnome berada di liga yang sama sekali berbeda dari Ink Crystal. Begitu pemuda Gnome muncul, Si Feng merasa seperti gunung jatuh ke bahunya, dan atribut dasarnya mulai menurun. Omong kosong. Proyeksi hukum apa ini? Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk keras-keras saat dia melihat pemuda kurcaci di hadapannya. Dia juga tidak mengerti bagaimana Desert River dan Flaming Lotus bisa bertahan dari tantangan ini. Saat ini, Si Feng sudah mengaktifkan proyeksi hukum Dewi Semuanya. Namun, atribut dasarnya masih turun 50%. Penindasan ini bahkan lebih besar dibandingkan saat ia menggunakan proyeksi hukum Dewi secara lengkap untuk menekan proyeksi hukum Dewa Purba Semu Garuda. Di bawah penindasan seperti itu, bahkan pemain level 190 yang dilengkapi dengan 3 artefak surgawi akan dikurangi atribut dasarnya ke standar yang sama dengan milik pemuda kurcaci. Sebelum Si Feng pulih dari keterkejutannya, pemuda Gnome itu mengangkat 2 senjata mirip cakar yang dia pegang dan langsung terbelah menjadi 100 doppelganger. Kemudian, masing-masing doppelganger merobek ruang dengan cakarnya saat mereka menyatukan senjatanya pada satu titik, menciptakan objek mirip lubang hitam. Teknik penggabungan emas puncak. Si Feng tercengang dengan pemandangan ini. Teknik peringkat 2 puncak emas adalah batas dari apa yang bisa dicapai oleh sebagian besar pakar lantai 6. Contohnya adalah Ink Crystal, yang bisa menggunakan 2 Volt Thornstorm. Kontrol yang diperlukan untuk mengeksekusi teknik seperti itu sudah sangat aneh. Namun demikian, pemuda Glome telah menggabungkan 2 teknik peringkat Peak Gold. Kompleksitas teknik ini jauh di atas 2 Volt Thornstorm milik Ink Crystal. Itu sebanding dengan perbedaan antara mantra tingkat 5 dan tingkat 6. Setelah melihat teknik penggabungan emas puncak, Si Feng mengesampingkan ketenangannya dan dengan panik menggunakan kartu asnya satu demi satu. Keturunan dunia. Dunia hukum pedang. Penghalang kekosongan. Segera, proyeksi hukum Si Feng tidak lagi ditekan secara menyeluruh. Meski begitu, dia hanya bisa memperluas proyeksi hukumnya hingga 50 yard di hadapan proyeksi hukum pemuda Gnome, dan atribut dasarnya masih melemah sebesar 20%. Sementara itu, karena efek Sword Lowered, kekuatan lubang hitam pemuda Gnome turun sebesar 30%. Namun, meskipun ada perubahan ini, Si Feng masih melihat Void Barrier retak sedikit demi sedikit saat lubang hitam menyentuhnya. Terbukti, Void Barrier tidak mampu menahan kekuatan lubang hitam. Pemanggilan Dewi Perang. Ikrar pahlawan. Ketika Si Feng melihat Void Barrier retak, dia tahu dia akan menghadapi kematian jika dia tidak bisa memblokir serangan pemuda Gnome itu. Segera, dia memanggil 6 Dewi Perang, berniat untuk melawan sampai akhir.